Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah di balik doa. Apa itu doa? Dan ada apa di balik doa? Sehingga kita selalu mendengar orang mengatakan berdoalah. Sedikit-sedikit berdoalah. Setiap kali menghadapi tantangan atau masalah selalu ada hamba Tuhan mengatakan berdoalah. Nah saudara, kata doa adalah kata yang selalu menarik perhatian semua orang percaya. Karena dimanapun kita berada, dalam keadaan seperti apapun, baik kita tertekan, terjepit, atau mengalami jalan buntu dalam permasalahan. Hal pertama yang kita butuhkan adalah doa. Entah kita sendiri yang berdoa, atau kita meminta orang lain mendoakan kita. Nah saudara, doa lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Manusia jelas terbatas. Sehingga kita sebagai manusia sangat membutuhkan pertolongan dan campur tangan dari Tuhan. Namun, banyak orang Kristen kurang menyadari arti pentingnya berdoa. Terbukti, mereka seringkali mengabaikan jam-jam doa dan susah sekali menyediakan waktu secara konsisten untuk berdoa. Sedangkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain-lain, mereka bisa. Nah, berdoa juga haruslah menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita, lebih dari segala pekerjaan apapun. Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan berdoa adalah suatu pekerjaan yang berdampak kekekalan. Hidup tanpa doa ibarat rumah tidak bertiang. Dapatkah sebuah rumah berdiri tanpa ada tiang yang mendukungnya? Mustahil. Nah, sering timbul di benak kita juga pertanyaan begini. Sanggupkah kita menghadapi hari depan? Jawabannya, ya tidak sangguplah jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena sehebat, sekuat, sepintar atau sekaya apapun seseorang, kekuatannya jelas sangatlah terbatas. Tidak bisa tidak. Kita membutuhkan kekuatan yang berasal dari luar diri kita agar kita kuat berdiri di tengah terpaan badai kehidupan yang kian mengganas ini. Hari demi hari, dunia tidak semakin baik. Kekuatan yang kita butuhkan adalah kekuatan adikodrati atau kekuatan yang melebihi atau di luar kodrat alam. Supranatural yang hanya kita peroleh melalui doa atau persekutuan yang karib dengan Tuhan. Nah, tidak sedikit orang percaya menganggap remeh dan sepele dengan kekuatan doa. Padahal Alkitab menyatakan begini. Yakobus 5 ayat 16-18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Doa merupakan nafas hidup orang percaya dan senjata rohani yang sangat efektif untuk mengalahkan bahkan menghancurkan kuasa iblis. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 16 tadi, dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya, kuasa itu bisa terjadi karena orang benar berdoa. Jadi orang benar, kita harus jadi orang benar dulu. Baru Tuhan bekerja dalam doanya orang benar itu. Supaya doa kita berkuasa dan mendatangkan kekuatan, maka sekali lagi kuncinya adalah kita harus berada dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Dosa harus dibereskan karena dosa adalah penghalang utama doa sampai kehadirat Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka bertobatlah saudara. Di Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Maka jangan pernah menjadi orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Siapa orang benar? Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. So jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kuasa doa sungguh teramat dahsyat. Bahkan melebihi kekuatan senjata apapun yang ada di dunia ini yang tidak dapat menghancurkan roh-roh kegelapan dunia. Doa sanggup mengalahkan segala musuh-musuh di alam roh, yaitu iblis beserta antek-anteknya. Jelas tadi kita baca bahwa ada satu tokoh dalam Alkitab yang telah menunjukkan kuasa doa itu, yaitu Elia. Elia dikatakan adalah manusia biasa, seperti kita yang memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan ketakutan berat
hingga ingin mati karena tidak sanggup menanggung tekanan hidup. Dengan berdoa, Elia telah menggerakkan tangan Tuhan untuk menahan langit agar tidak menurunkan hujan ke bumi selama 3,5 tahun, dan terjadi. Lalu Elia pun berdoa agar Tuhan menurunkan hujan selama 3,5 tahun ke bumi. Maka itu pun terjadi. Yakobus 5:17 kita baca lagi. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Catat, bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Terlepas dari keberadaan Elia sebagai manusia biasa. Tetapi ada 2 rahasia doa Elia yang membuat hati Tuhan tergerak untuk melakukan mujizat. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat pertama dan kedua. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Hal pertama yang Elia lakukan adalah Elia taat terhadap perintah Tuhan, yaitu untuk menghadap Raja Ahab dan memberitahukan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan bagi bangsa Israel. Seringkali kita berdoa bukan taat kepada Tuhan, melainkan taat untuk keinginan diri sendiri, sehingga mujizat tidak terjadi. Yang kedua, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 17b tadi, bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, yang dimaksud dengan berdoa sungguh-sungguh artinya berdoa dengan kesatuan tubuh, jiwa, dan roh, atau tidak terpecah-pecah. Seringkali kita berdoa, hati dan pikiran tidak sinkron atau tidak fokus. Mulut berkata-kata dalam doa, tetapi pikiran melayang dan hati seringkali bimbang dan gak jelas kemana-mana. Oleh karena itu, firman Tuhan menasihatkan dalam Yakobus 5 ayat ke-16b, doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya doa dengan iman, doa dengan benar. Berlakulah benar dalam doa seperti yang dilakukan oleh Elia, dengan taat dan sungguh-sungguh, serta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yakinlah, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah yang dimaksud dengan ada apa di balik doa. Ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang siap bekerja dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita berdoa, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, sudah pasti Tuhan berikan kekuatan yang baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak harus minta-minta, saudara, karena kita harus yakin bahwa kita sudah menerima semua yang kita doakan itu. Mari kita memiliki kehidupan doa. Janganlah kita mengikuti jejak orang-orang fasik yang tidak menempatkan doa sebagai hal terpenting. Karena mereka beranggapan bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tanpa harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal doa merupakan jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita berbicara, membangun hubungan dengan Dia, dan meminta sesuatu kepadanya. Lukas 1 ayat ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saudara, ketika orang benar berdoa kepada Tuhan, Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan apa saja. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi sebesar apapun masalah kita bisa diselesaikan. Sakit penyakit bisa disembuhkan. Pintu yang tertutup pun bisa terbuka. Perkara yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami belajar tentang ada apa di balik doa. Di balik doa ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada kuasa Tuhan. Ada mujizat. Ada banyak hal, rencana-rencana Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami. Ada janji-janji Tuhan yang sedang menantikan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, bila hari ini lewat khotbah minggu ini, setiap umat Tuhan yang mengikuti secara online, mereka dikuatkan. Mereka sungguh-sungguh dibawa pada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Sehingga kami mau berdoa. Kami tahu bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami mau jadi orang benar yang berdoa. Kehidupan kami harus benar, jauh dari dosa. Sehingga doa kami didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa mujizat akan terjadi. Oh, perkara-perkara yang mustahil itu akan terjadi. Yang sakit bisa disembuhkan. Bahkan yang miskin Tuhan bisa perkaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh keberadaan kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah
nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.